saya Sri Rizkia, NIM 2414. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Kombis Business Plan Sambal Cumi. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Cumi Pedas adalah usaha sambal cumi yang didirikan untuk memenuhi tingginya permintaan pasar akan makanan Indonesia yang praktis, pedas, dan asli. Produk ini merupakan sambal cumi kemasan siap santap terbuat dari cumi asin pilihan, cabai segar, dan rempah-rempah khas Indonesia. Target pasarnya meliputi dewasa muda, usia 18-35 tahun, ibu rumah tangga, dan pekerjaan perkotaan. Distribusi akan fokus pada penjualan online, e-commerce, marketplace, media sosial, reseller, dan toko souvenir atau supermarket lokal. Proyeksi keuangan awal menunjukkan investasi sekitar 30 juta dengan titik imbas EB dalam 5-6 bulan, margin laba bersih 35-40% per botol. Yang selanjutnya, deskripsi perusahaan. Nama bisnisnya Cumi Pedas, jenis usahanya usaha makro, kecil, menengah UMKM, bidang usaha industri makanan dan minuman olahan sambal seafood. Lokasinya di Jalan Gelang Indah, Kamal, Bangkalan. Tahun berdirinya 2025, ownernya sendiri saya. Isinya menjadi pelopor sambal seafood premium di Indonesia dan digemari semua kalangan. Di sininya menyediakan produk sambal cumi dengan cita khas yang berkualitas, memberdayakan sumber daya lokal khususnya nelayan dan mendukung UMKM. Analisis industri. Industri makanan olahan di Indonesia khususnya sektor sambal kemasan mengalami pertumbuhan yang besar. Pertumbuhan didorong oleh perubahan hidup, peningkatan penggunaan platform digital, dan tren mengonsumsi makanan instan dengan cita rasa lokal. Tren kuliner pedas, khususnya di kalangan generasi muda, semakin memperkuat posisi sambal cumi dengan potensi pasar yang luas. Tantangannya sendiri ya antara lain persaingan yang ketat, perlunya sertifikasi keamanan pangan, fluktuasi harga bahan baku, dan edukasi pasar. Dan ada lagi analisis persaingan. Nah, pasar sambal kemasan di Indonesia sangat kompetitif. Cumi Pedas bertujuan untuk mengisi celah di segmen sambal cumi khusus yang relatif terbuka dan kurang bermanfaat secara konsisten. Keunggulannya yang pertama ada spesialisasi sambal cumi dan baku berkualitas tinggi, cumi asin pilihan dan rempah alami segar, berbagai macam rasa dan tingkat kepedasan, kemasan modern dan aman. Strategi pemasaran digital yang menyasar anak muda dengan penceritaan yang kuat dan penceritaan melebar. Rencana pemasaran. Produk sambal cumi dengan berbagai rasa, tingkat kepedasan, original, pedas manis, ekstra, sambal cumi, pete, dikemas secara higienis dengan informasi nutrisi dan sertifikasi. Harganya sendiri berdasarkan nilai 25.000 sampai 35.000 paket. Diskon dan bundling untuk pembelian massal. Tempat distribusi penjualan online Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, YouTube, situs web resmi, reseller lokal, toko souvenir, dan pasar kuliner. Promosinya pemasaran digital adalah kuncinya, termasuk foto-produk yang estetis, video resep, testimoni pelanggan, blogger, makanan, dan hadiah
promosi offline melalui event kuliner pasar umum. Rencana operasional dan manajemen sumber daya manusia. Operasionalnya sendiri, dapur produksi rumahan, kapasitas awalnya 100-200 botol per minggu, fokus pada pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Sumber daya manusianya sendiri ada tim dipimpin oleh pemilik atau manajer operasional, didukung oleh staf produksi, admin layanan, pelanggan, dan pembuat konten bebas. Fokus pada produk urutan lokal, pelatihan internal, dan kompensasi bersumber. Yang terakhir ada keuangan. Investasi awalnya kira-kira 12.500.000 dan biaya operasional bulanan sekitar 11.500.000 dan ada proyeksi pendapatan tahunan. Tahun yang pertama sekitar 179 juta 179.100. Laba kotor 1 tahunnya 26.600.000. Per tahun pertamanya 22% menunjukkan pemulihan modal dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.